Kita akan diperlihatkan dengan kesibukan orang-orang yang sedang serius. Diceritakan mereka ini sedang bersiap-siap untuk meliput berita yang akan disiarkan secara langsung. Di sana terlihat kesibukan kru dalam menyeting kamera, lampu penerangan jalan, menggulung kabel, dan membagikan skrip materi dalam persiapan syuting nanti. Nah, kemudian kameramen pun berfokus dengan seorang penyiar wanita yang sedang dirias sambil briefing-briefing dengan rekan kerjanya. Wanita yang manis, gurih-gurih nyong, dan medium rare ini bernama Mbak Emi Fukada. Setelah obrolan, nampaklah seorang kru yang magang yang sedang riwah membenahi kabel mikrofon miliknya. Si pria sosokan sibuk padahal cuma membenahi kabel yang berusutan itu, kita panggil saja namanya si Kipli. Punya usut, ternyata si Kipli yang pura-pura sibuk itu telah menargetkan pandangannya secara diam-diam berlama-lama berada di sana. Ia pun bisa lirik-lirik mata sedikit menyerong melihat penampakan dari Mbak Emi. Tak lama berselang, siaran TV pun telah dimulai. Sudah honban 5 秒前. 4. Berita dibuka oleh Mbak Emi yang menginformasikan bahwa saat ini di negeri Sakura sedang maraknya wabah pemersatu bangsa. Wabah apa ini? Aduh. Setelah siaran TV selesai, si Kipli pun mendapatkan teguran dari seniornya yang mempermasalahkan si Kipli yang bisanya cuma membenahi kabel mikrofon dan melupakan semua tugas yang seharusnya ia kerjakan. Sesampainya di indekos si Kipli, secara mengejutkan kita akan diperlihatkan dengan banyak foto dari Mbak Emi yang ditempel di dinding-dinding kamar kos itu. Ternyata si Kipli ini secara diam-diam sangat terobsesi dengan kemolekan tubuh dari Mbak Emi. Dan ia adalah merupakan seorang secret lover. Karena sampai saat ini ia tidak cukup mental untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mbak Emi. Nah, saat si Kipli membereskan indekosnya, secara tidak sengaja ia pun menemukan sebuah handphone jadul bermerek Flexi. Diketahui HP itu merupakan HP bekas peninggalan prasejarah orang yang sebelumnya indekos di sana. Nah, karena penasaran, saat si Kipli menghidupkan HP tersebut, tiba-tiba HP ajaib itu pun mengeluarkan sebuah pesan suara yang mengatakan bahwa barang siapa yang memegang HP pusaka ini, maka semua hal yang diinginkan pasti akan segera dikabulkan. Nah, pasti dah ini dipakai itu dah Kipli nih, menang banyak nih udah kebaca. Keesokan pagi harinya, lagi dan lagi si Kipli kembali membuat masalah di tempatnya bekerja, sehingga membuat seniornya kembali emosi dan memarahinya. Merasa tidak betah karena selalu diomeli oleh seniornya itu, ia pun lalu mencoba untuk menguji kekuatan HP zaman purbakala tersebut. Sehingga hal yang tak masuk akal pun terjadi. Seniornya itu pun seketika terdiam dan berhenti memarahinya. Si Kipli telah memahami dan mengetahui cara kerja HP Aladin itu, seketika terlintas sebuah rencana busuk yang tentunya pasti kalian sudah tahu nih. Tak mau menunggu lama-lama lagi, si Kipli pun menghampiri Mbak Emi yang sedang sibuk merias wajahnya. Dan setelah kru yang menemani Mbak Emi pergi, si Kipli dengan keteguhan hatinya lalu mengeluarkan HP Aladin itu. Seketika membuat Mbak Emi pun terhipnotis. Sehingga tanpa dipungkiri lagi, ular albino mini-mini milik si Kipli kini telah menjadi ular anaconda yang besar dan juga bengkok, dan telah siaga mematuk-matuk dinding-dinding goa dari Mbak Emi. Ya, kau bener kan? Riwah dia Kipli. Pinjam HP-nya Pli. Patok. Aduh. Setelah Kipli berhasil melancarkan aksinya tersebut, ia pun sangat kegirangan dan tak menyangka bahwa cita-citanya sejak masih kecil ternyata terwujud berkat bantuan HP Aladin tersebut. Suatu ketika si Kipli pun tak sengaja mendengar perbincangan bos di tempatnya bekerja
yang berencana untuk ikut-ikutan menjelajahi persawahan milik dari Mbak Emi. Pada saat itu, si bos pun meminta bantuan dengan salah satu karyawannya. Terlihat di situ, raut wajah si Kipli pun tidak senang jika sarang ular albinonya dihinggapi oleh ular lainnya. Setelah mendengar semua obrolan tersebut, ia pun kemudian mencari Mbak Emi. Dan bangkainya, ia malah kembali mengoyak-ngoyak sarang dari Mbak Emi dengan berdurasi 1 jam lebih sedikit. Dikoyak-koyak lagi 2-0 ya, Kipli. Di suatu malam, si Kipli pun melihat Mbak Emi yang sedang berjalan dengan salah satu rekan kerjanya. Si Kipli yang terbakar api cemburu lalu kembali memiliki niat yang sangat licik untuk jalan dengan pria yang nikung-nikung sebelum jalur kuning melengkung. Di mana pada esok harinya, saat siaran berita dimulai, si Kipli pun menghipnotis rekan kerjanya yang mengakibatkan seketika kerasukan siluman buaya buntung. Dan secara tiba-tiba ia langsung menyerang Mbak Emi, sehingga mengharuskan rekan kerja Mbak Emi itu diusir dari stasiun televisi. Di balik semua kejadian itu, terlihat si Kipli yang cengar-cengir karena merasa senang dengan kekacauan tersebut. Kejadian itu pun menjadi perbincangan hangat bagi seluruh staf stasiun televisi. Lalu mereka semua mencari cara untuk mengalihkan isu tersebut. Tentu saja agar penonton yang menyaksikan kejadian itu lekas melupakan akan kejadian tersebut. Sementara si Kipli yang bodoh amat lalu kembali menghampiri Mbak Emi, yang tentu saja untuk kembali mengajak Mbak Emi kembali untuk bertaki-taki rumba bersama-sama. Akan tetapi saat memulai ronde kedua, tiba-tiba HP Aladin itu pun seketika lowbat dan langsung dead, sehingga mengakibatkan kekuatan dari HP itu pun seketika menghilang. Tentunya hal itu pun membuat Mbak Emi tersadar dan kaget setengah mati. Kemudian ia pun berusaha kabur menjauh dari si Kipli. Nah, saking emosinya Mbak Emi, tak lupa ia menghancurkan HP terkutuk itu. Mbak Emi yang syok dan sangat kebingungan sambil barat birit, ia pun menghubungi bos di kantornya. Di sana si bos pun meminta kepada Mbak Emi untuk segera datang ke kantornya dan menjelaskan semua duduk perkara. Mbak Emi yang kalut lalu berkata iya saja dan menuruti saran dari bosnya itu. Singkat waktu, Mbak Emi pun telah sampai di kantor. Nah, untuk menenangkannya, Pak Bos telah membuatkan segelas teh hangat. Dan lalu Mbak Emi pun menceritakan semua hal yang telah terjadi kepada dirinya. Sambil menangis, ia pun menceritakan jika ada sebuah HP sakti yang mampu menghipnotis seseorang. Dan alat itu telah digunakan oleh si Kipli untuk membobol pertahanan gawangnya berkali-kali. Lalu ketika si bos mengambil sebuah HP dari kantongnya, Pak Bos pun lalu bertanya, apakah HP seperti ini yang dipakai oleh si Kipli? Dan film pun berakhir saat Pak Bos buaya darat ini juga berhasil mencetak gol ke gawang dari Mbak Emi. Dipakai 2 orang dia Mbak Emi, aduh Emi.